هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahan, kesempatan kepada kita bersama untuk berkumpul bersua di dalam masjid yang terindah, Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk mendapatkan keberkahan, rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena siapapun yang ingin mendapatkan keberkahan, maka duduklah di rumah Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang ingin mencari ketenangan, carilah rumah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala atau Nabi menyebutkan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah. Tidak ada satupun kaum yang berada di rumah Allah, duduk di rumah Allah, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ketenangan, Allah akan menurunkan kasih sayang, malaikat akan senantiasa memberikan naungan. Itu merupakan di antara keutamaan bagi mereka yang berada di rumah Allah, membaca ayat-ayat Allah dan juga hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada para sahabatnya, wahai para sahabatku, siapa di antara kalian yang ingin mendapatkan unta kauma? Itu merupakan di antara pernyataan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa di antara kalian yang ingin mendapatkan unta kauma? Unta kauma itu merupakan unta yang sangat berharga bagi orang-orang Arab. Harganya mahal, bentuknya indah, sehingga semua para sahabat dikala mendengarkan Nabi bertanya atau mengatakan, siapa di antara kalian yang ingin bawa pulang unta kauma? Maka semua para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, siapa di antara kami yang tak mau? Semua kita nak unta kauma. Kemudian apa kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Satu ayat yang kalian baca di rumah Allah Subhanahu wa taala sama nilainya dengan seekor unta kauma. Dua ayat sama dengan 2 ekor unta kauma. 3 ayat sama dengan 3 ekor unta kauma. Dan semakin banyak ayat yang kita baca, maka semakin banyak pula unta kauma yang kita bawa pulang. Iya, kita mungkin tak nampak untanya, tapi di sisi Allah tersimpan dengan indah. Oleh karenanya ikhwatul Islam, terutama dikala kita berada di Masjid Nabawi, di antara ibadah yang paling indah adalah berlama-lama di dalam Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu dengan berdoa, baik itu dengan baca Quran, baik itu dengan baca hadis Nabi, baik itu dengan mendengarkan orang membaca Quran, mendengarkan hadis disampaikan, melihat orang beribadah. Itu semua merupakan bagian daripada kemuliaan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan kepada kita untuk mendapatkan kemuliaan tersebut. Kemudian salat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan wa junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita senantiasa ingatkan kepada kita pribadi dan juga kaum muslimin, jangan pernah melupakan mengucapkan salam dan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hari itu minimal 20 kali kita mengucapkan salam dan selawat kepada Nabi. Satu hari minimal 20 kali. Maknanya yang 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali mengucapkan salam dan selawat kepada Nabi, berarti mereka masih dipertanyakan cintanya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Koneksinya sudah mulai agak terputus, jaringannya tak lagi kuat dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minimal 1 kali atau 1 hari 20 kali. 10 kali di pagi hari, 10 kali di petang hari, sebagaimana dalam zikir pagi dan petang. Kemudian ikhwatul Islam, semakin banyak maka semakin bagus. Sebenarnya kita tahu keutamaan mengucapkan salam dan selawat kepada Nabi. Kita semua tahu orang yang mengucapkan salam dan selawat kepada Nabi dimudahkan urusannya di dunia. Orang yang mengucapkan salam dan selawat kepada Nabi dimudahkan urusannya di akhirat. Orang yang mengucapkan salam dan selawat kepada Nabi dikabulkan doanya, dilancarkan urusannya, dimudahkan langkahnya masuk surga, mudah mendapatkan syafaat baginda Nabi yang mulia. Kita tahu itu semua. Tapi yang perlu kita ingat adalah bagaimana kita selalu berusaha untuk melakukannya, saling mengingatkan. Karena di antara sifat manusia
adalah lupa. Kita ini di antara salah satu sifatnya adalah pelupa. Makanya sebagian ahli bahasa mereka menyebutkan ma sumiyal insanu insanan illa linafsihi. Tidaklah manusia dinamakan dengan manusia kecuali karena mereka pelupa. Karena lupa itulah mesti ada yang saling mengingatkan. Kita tahu solat itu wajib, solat berjamaah itu wajib bagi laki-laki, tapi kita sering lupa. Kita tahu zakat itu wajib, tapi kita sering lupa. Kita tahu zikir itu merupakan ibadah yang mulia, tapi kita sering lupa. Kita tahu ibadah yang terbaik adalah ibadah berselawat kepada Nabi, tapi kita sering lupa. Maka oleh karena itulah kita saling mengingatkan diri pribadi. Kita selalu memberikan contoh ikhwatul Islam. Sebahagian kaum muslimin, terkhusus di kota Madinah, tentunya banyak kebaikan yang bisa kita ambil. Itu di mana-mana ditulis kalimat sallallahu alaihi wasallam, di kereta, di mobil, di belakangnya itu ditulis sallallahu alaihi wasallam. Kita sering lihat kan, kalau di kereta kita, di mobil kita, biasanya apa tulisannya? Jangan dekat-dekat, bahaya. Tapi coba ganti dengan sallallahu alaihi wasallam. Semua yang nampak kalimat ini, mereka tak fokus kepada keretanya, tapi fokus kepada tulisannya. Minimal mereka mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi. Kalau mereka mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi, pahalanya untuk kita, karena kita yang menyebabkan mereka mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi. Alangkah mudahnya sebenarnya, tapi sulit sesungguhnya. Oleh karena itu ikhwatul Islam, di tempat kita misalnya, ini bagi yang pelupa ya, bagi yang tak pelupa tak masalah. Bagi yang pelupa, di tempat rumahnya, masuk rumah, di pintu rumahnya sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali di keluar masuk rumah, dia tengok kalimat sallallahu alaihi wasallam, minimal dia mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Karena setiap kali kita mengucapkan, melihat kalimat ini, mesti kita mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi. Bahkan walau dalam hati tak ada masalah, karena hati juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hati itu adalah bagian daripada zikir. Dan zikir lisan ini tak mungkin keluar lisan kecuali dari hati. Makanya kita lihat sallu ala Nabi di dalam misalnya, bahkan ketika kita berangkat dari Mekah menuju Madinah, dari Madinah menuju Mekah, bahkan di bukit-bukit, di gunung-gunung, di jalan-jalan, sallu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah, subhanallah. Itu tujuannya untuk mengingatkan bagi kita yang lupa. Dan memang kita di antara sifatnya adalah lupa. Lupa tidak salah, yang salah itu kalau selalu lupa, terutama selalu lupa mengucapkan salam dan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah melupakan, karena ini kadar kecintaan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semua kita mencintai Nabi, dan semua kita bersaksi bahwa semua kita mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena harapan kita bersama ingin mendapatkan hadis Nabi, al-mar'u ma'a man ahabba. Sesungguhnya seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Kita sedar amalan kita tak ada nilainya dibandingkan dengan amalan Nabi. Yang kita lakukan tak akan pernah bisa sebanding dengan Nabi. Jangankan Nabi, para sahabat saja tak sebanding. Harapan kita bertemu dengan Nabi tak ada. Tapi walau demikian, semoga dengan kecintaan tersebut Allah kumpulkan kita bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan kembali melanjutkan sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Madinah, karena selalu kita menyebutkan Madinah dengan Nabi tak akan terpisahkan untuk selama-lamanya. Sebagaimana keluarga Nabi dengan Madinah juga tidak akan terpisahkan selama-lamanya. Dan semua kaum muslimin yang mencintai Madinah, maka mereka juga tak akan terpisahkan dari kota Madinah. Dan selalu kita menyebutkan Madinah ini tidak ada urusannya dengan ibadah haji dan umrah. Umrah akan lancar, akan sempurna tanpa Madinah. Umrah bisa mabrurah tanpa Madinah. Haji juga bisa mabrur tanpa Madinah. Tapi siapapun yang datang haji dan umrah, kalau tak datang ke kota Madinah, mereka merasa ibadahnya tak sempurna. Padahal sudah sempurna, karena lengkap rukun dan syaratnya. Tapi kalau ada di antara jemaah haji atau umrah, mereka datang beribadah, menangis, kemudian mereka langsung pulang ke kampung halamannya, seolah-olah ada ibadah yang lupa mereka lakukan. Karena bagaimana seorang muslim
akan melupakan masjid nabinya. Bagaimana seorang muslim akan melupakan nabinya, dan nabi itu berada di kota Madinah, dan nabi akan selama-lamanya berada di kota Madinah. Kedatangan kita ke Madinah yang pertama adalah karena masjid nabi, bukan karena nabi. Itu harus kita ingat. Kemudian ikhwatul Islam, setelah itu baru berziarah ke perkuburan nabi, karena masjid nabi ini adalah haknya Allah, dan haknya Allah mesti kita dahulukan dibandingkan dengan hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya siapapun yang datang ke kota Madinah, mereka berziarah ke Masjid Nabawi dulu atau ke perkuburan Nabi dulu. Mana yang harus kita dahulukan? Mana yang harus kita dahulukan? Salah, dua-duanya. Yaitu masjid, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sekarang berada di masjidnya. Tak boleh kita pisahkan. Ibadah kaedahnya ikhwatul Islam tak boleh dipisahkan selama bisa disamakan. Kenapa berpisah kalau masih bisa bersama? Bisa dipahami? Tak boleh berpisah selagi masih bisa bersama. Sama soalannya, mana yang harus kita lakukan antara mengucapkan la ilaha illallah atau berselawat kepada Nabi? Apa jawabannya? Apa jawabannya? Dua-duanya. Bisa dipahami? Kadang kita mengucapkan la ilaha illallah, kadang kita mengucapkan astagfirullah, kadang kita mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Dua-duanya, semuanya ibadah tak boleh bercanggah antara satu dengan yang lainnya. Tak boleh dipertentangkan selagi bisa dilakukan kedua-duanya. Kecuali kalau kedatangan kita di Masjid Nabawi itu hanya 5 menit. Misalnya karena sibuk sangat, kemudian dia 5 menit kesempatannya salat, harus memilih misalnya, baru dia salat dulu. Tak sempat berziarah ke perkuburan Nabi, tak ada masalah. Tapi kalau kita berada di sini 3 hari 4 hari, salat di Masjid Nabawi, berziarah ke perkuburan Nabi, dua ibadah yang tak boleh dipisahkan maknanya kedua-duanya. Tapi kalau memilih ikhwatul Islam, tentu yang kita dahulukan adalah haknya Allah. Itu ingat baik-baik. Makanya kita dikala berada di Masjid Nabawi, biasanya kita akan berjumpa dengan kawan-kawan. Nanti di mana kita jumpa? Kita jumpa di pintu 19 yang bagian dalam, atau kita nanti jumpa di pintu 20 bagian dalam. Kemudian dikala kita nak jumpa sama kawan, yang pertama kali kita lakukan apa? Jumpa kawan dulu atau solat dulu? Kenapa solat dulu? Karena itu haknya Allah yang harus kita dahulukan, baru setelah itu haknya kawan. Tapi biasanya praktek dalam kehidupan apa yang kita lakukan? Kawan dulu. Berarti kita yang melakukan demikian adalah orang-orang yang tak tahu adab kepada Allah Azza wa Jalla. Karena adab itu ikhwatul Islam yang pertama kepada Allah. Ingat itu baik-baik. Tak ada gunanya adab kepada manusia kalau tanpa adab kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya orang yang paling beradab siapa? Siapa orang paling beradab? Orang yang paling beradab adalah orang yang beriman kepada Allah. Siapa orang yang tak punya adab? Kebalikannya. Siapa yang tak punya adab? Yang tak beriman kepada Allah. Contoh ikhwatul Islam, ada orang bagi kita haji, tahun depan kamu berangkat haji. Kira-kira kita yang diberangkatkan haji apa yang akan kita lakukan? Kalau bisa bersujud, kita akan bersujud kepada orang ini. Kalau bisa, tapi tak boleh. Karena kita hanya mesti bersujud dan ruku hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Padahal dia hanya bagi kita haji. Haji itu mungkin berapalah. Tidakkah kita tahu Allah bagi kita semuanya? Allah bagi kita hidup, Allah bagi jasad yang sempurna, sehat, yang tidak akan pernah bisa dinilai dengan apapun. Kemudian kita berterima kasih, tak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka adab yang pertama kita selalu ingatkan kepada diri kami pribadi dan kita semua, adab yang pertama itu jangan berbicara tentang adab kepada manusia kalau kita tak beradab kepada Allah, kalau kita juga tak beradab kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baru adab kepada sesama manusia setelahnya. Adab kepada Allah dulu. Salah satu contohnya yang tadi kita sebutkan, setiap kali kita nak jumpa sama kawan, maka selesaikan adab dengan Allah. Salat dulu, karena itu hak Allah yang mesti ditunaikan, baru nanti kita jumpa sama kawan. Kadang-kadang kita lupa ikhwatul Islam. Kalau di dalam Masjid Nabawi okeylah, tapi kalau di luar Masjid Nabawi kadang kita jumpa, terutama bagi kita yang mengatakan kalau luar itu adalah Masjid Nabawi. Ada di kita yang mengatakan di luar itu bagian Masjid Nabawi? Ada? Di luar itu Masjid Nabawi atau bukan? Masjid Nabawi atau bukan? Masjid Nabawi atau bukan? Bukan. Kalau bukan bahaya ini. Banyak kawan-kawan kita yang tak solat Masjid Nabawi di luar. Macam mana? Tak kasihan?
Masjid Nabawi atau bukan? Nabawi. Berarti berubah fatwa lagi ya. Masjid Nabawi. Kalau di luar itu Masjid Nabawi, biasa kan kita jumpa di luar kan? Kita jumpa dengan kawan, kita jumpa jarang di antara kaum muslimin yang mendahulukan hak Allah Subhanahu wa taala. Kita jumpa dengan kawan, kita kumpul kat sini. Mereka lupa kalau di masjid, kalau itu dinamakan Masjid Nabawi, mesti mereka tunaikan hak Allah. Apa hak Allah? Solat dulu. Dan itu yang lalainya kaum muslimin di sana. Pernah tak kita solat kalau kita di luar? Jarang. Bahkan tak pernah. Padahal itu adalah hak Allah yang mesti kita tunaikan. Kalau kita mengatakan itu Masjid Nabawi. Tapi kalau tak Masjid Nabawi, okey, tak ada masalah. Tapi rata-rata para ulama mengatakan luar itu semua perluasan Masjid Nabawi disebut Masjid Nabawi. Dan setiap kali kita berada di Masjid Nabawi, dahulukan hak Allah dulu, baru setelah itu haknya manusia. Itu adab namanya ikhwatul Islam. Macam mana pula kita dahulukan haknya manusia dibandingkan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dikala kita berada di kota Madinah, yang pertama kali kita cari adalah Masjid Nabawi. Kemudian setelahnya baru perkuburan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baru haknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika kita berada di kota Madinah, tentu kita selalu mengatakan ikhwatul Islam, bagi kita yang Allah mudahkan masuk ke kota Madinah, ingat-ingat akan kalimat yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma habbib ilaina al-Madinah ka hubbina Makkah au asyad. Ini bagi kita yang Allah dimudahkan masuk ke kota Madinah, maka ucapkan kalimat yang diucapkan oleh Nabi ketika Nabi berada di kota Madinah, supaya kita mencintai kota Madinah, supaya sempurna cinta kita kepada orang yang mencintai Madinah, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi ketika masuk kota Madinah, Nabi mengatakan, Allahumma habib ilaina al-Madinah. Ya Allah, jadikan hati kami ini mencintai Madinah sebenarnya. Kahubbina Makkah, sebagaimana kami mencintai Makkah. Au asyad, atau jadikan kami mencintai Madinah lebih daripada kami mencintai Makkah. Itu kalimat yang diucapkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikala Nabi masuk ke kota Madinah. Nah, kemarin waktu kita masuk kota Madinah, apa yang kita baca? Apa yang kita baca? Tak ada? Itu ada di antara tanda mencintai Madinah, yaitu dikala Allah mudahkan, terkhusus bagi kita yang diberikan kelapangan rezeki, kemudahan, kesempatan datang berkali-kali, maka ingat kalimat ini. Ini tak wajib, tapi ini merupakan di antara tata cara adab ketika Allah mudahkan kita berkali-kali berada di kota Madinah. Sebagaimana kalau kita akan meninggalkan Madinah, maka kita juga mengucapkan Allahumma la taj'al hadha akhiru ahdin bi harami nabiyyik. Ya Allah, jangan jadikan perjalanan kami ini kali terakhir kami berada di kota Madinah. Maknanya berikan kesempatan kepada kami berkali-kali agar kami selalu datang ke Masjid Nabawi, agar kami bisa lagi berkunjung ke perkuburan Nabi. Seolah-olah itu bahasa yang kita ucapkan dikala kita akan meninggalkan Madinah. Yang esok akan pulang, yang esok akan pergi Mekah, jangan lupakan kalimat ini. Sudah hafal kalimatnya? Sudah hafal? Hafal atau belum? Jadi kalau belum hafal macam mana? Ulang sekali ya. Allahumma la taj'al hadha akhiru ahdin bi harami nabiyyika sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la taj'al hadha, ya Allah, jangan jadikan perjalanan dan keberadaan kami ini akhiru ahdin, kali terakhir berada di kampung halaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah hafal? Sudah 2 kali kita ulang tu, dah hafal? Macamnya tak nak lagi mau datang ke kota Madinah ya. Tapi ikhwatul Islam, kita lanjutkan. Ini mesti ya, ini hanya sekedar motivasi nasihat bagi kaum muslimin yang berada di kota Madinah dan yang akan meninggalkan kota Madinah. Karena rata-rata kita di Madinah ini tak lama ikhwatul Islam. Ada yang 3 hari, 4 hari, 5 hari, 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan. Tidak ada yang lama berada di kota Madinah. Dan kita meninggalkan kota Madinah bukan karena kita tak suka dengan Madinah, tapi karena memang itu jadwal perjalanannya. Maka berdoalah kepada Allah, ya Allah, jangan jadikan perjalanan dan keberadaan kami di kota Madinah ini yang terakhir.
Seolah-olah kita mengatakan, ya Allah berikan kesempatan 2 kali, 3 kali, 5 kali, 10 kali, berkali-kali, dan kalau bisa ya Allah wafatkan kami di kota Madinah, sebagaimana doa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan begitu juga doa para sahabat. Mereka semuanya berdoa, ya Allah wafatkan kami di Madinah, karena siapapun yang wafat di Madinah maka mesti mendapatkan syafaat dari baginda Nabi yang mulia, dan siapapun yang mendapatkan syafaat dari baginda Nabi yang mulia maka mesti mereka dimudahkan langkahnya masuk ke dalam surga, dan semoga Allah mudahkan langkah kita semua masuk ke dalam surga. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, kemarin kita telah menyebutkan bahwa di antara kemuliaan kota Madinah adalah karena Nabi berada di dalamnya, dan Nabi akan selama-lamanya berada di Madinah, dan Nabi wafat di kota Madinah. Wafatnya Nabi ketika meninggalkan Madinah itu merupakan di antara cerita yang mesti diketahui oleh kaum muslimin. Kenapa demikian ikhwatul Islam? Karena seolah-olah wafatnya Nabi merupakan nikmat yang paling indah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang paling indah kepada kaum muslimin adalah keberadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi ada di tengah-tengah kaum muslimin, maka Allah berikan jaminan kepada kaum muslimin. Itu janji Allah Azza wa Jalla. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Anfal, selama Nabi berada di tengah-tengah kaum muslimin, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menghukum kaum muslimin. Maknanya kalau Nabi tak ada lagi ada di antara kaum muslimin, maka siap-siaplah hukuman akan datang kapan sahaja. Ada hukuman dengan longsor, ada hukuman dengan bencana, ada hukuman dengan gempa, banyak. Itu adalah bentuk hukuman dari Allah Azza wa Jalla, musibah atau hukuman. Kalau itu ikhwatul Islam, kalau Nabi ada itu tidak akan terjadi. Kalau Nabi ada itu tidak akan terjadi. Kenapa demikian? Karena Allah yang berikan jaminan. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan pernah mengazab kalian wahai kaum muslimin dan engkau bersamanya. Sehingga di antara salah satu yang membuat para sahabat itu sedih dengan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena nanti kalau Nabi sudah meninggal, maka bisa jadi Allah turunkan azab, bencana kepada kaum muslimin, terutama kepada para sahabatnya. Dan awal mula bencana yang paling berat dirasakan oleh kaum muslimin ketika Nabi sudah meninggal adalah banyak di antara mereka yang meninggalkan agama Islam. Itu bencana yang terberat. Musibah yang paling berat adalah ketika kita atau ketika orang-orang meninggalkan Islam. Karena nikmat itu ada dua ikhwatul Islam yang mesti kita harus jaga-jaga baik-baik. Nikmat itu ada dua. Yang pertama, nikmat Islam. Alhamdulillah Allah mudahkan kita berada dalam agama Islam. Tinggal nikmat yang kedua, bagaimana kita wafat dalam keadaan Islam. Nah, nikmat yang kedua ini tak ada di antara kita yang pastikan dirinya wafat dalam keadaan Islam atau tidak. Maka nikmat yang kedua ini ikhwatul Islam mesti dijaga oleh kaum muslimin. Nah, di antara kita menjaganya tentu kita dengan dekat dengan Allah Azza wa Jalla, dekat dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antara musibah bencana yang paling berat melanda kaum muslimin ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat adalah banyak di antara mereka yang sudah meninggalkan Islam. Satu-satunya yang bertahan ikhwatul Islam ketika Nabi wafat, karena Nabi wafat, kita selalu menyebutkan ketika Nabi wafat yang paling berat dirasakan oleh orang-orang yang ada di Madinah adalah orang-orang yang tadi masuk Islam. Mereka semuanya kembali meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bahkan kembali meninggalkan agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan penduduk Mekah saja ikhwatul Islam, penduduk Mekah mereka hampir-hampir saja meninggalkan Islam ketika mereka mendengarkan wafatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah para ulama menyebutkan penduduk Madinah dijaga oleh Allah Azza wa Jalla setelah Nabi wafat dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, dan penduduk Mekah dijaga oleh Allah Azza wa Jalla setelah Nabi wafat adalah karena Allah, kemudian karena salah seorang yang bernama Suhail bin Amr. Ini dua cerita ini mesti kita ingat baik-baik ikhwatul Islam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, dua kota ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Lewat yang di Madinah lewat Abu Bakar As-Siddiq, yang di Mekah lewat sahabat yang bernama Suhail. Suhail itu merupakan di antara nama yang terbaik. Kalau ada di antara kita yang Allah bagi rezeki keturunan, maka di antara salah satu nama pilihan adalah Suhail. Suhail itu adalah nama sahabat yang dengan taufik dari Allah, kemudian karena dia penduduk Mekah bertahan dalam agama Islam, terkhusus ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Kita sebutkan lagi ikhwatul Islam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, maka Abu Bakar datang ke kota Madinah karena Abu Bakar rumahnya di Sunah.
dekat dengan Quba Awali. Kemudian sampai Abu Bakar melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ternyata Nabi sudah terbaring terbujur kaku di rumah putrinya Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah ditutupi dengan semua kain dari kakinya sampai ke kepalanya. Abu Bakar datang melihat menengok Nabi sallallahu alaihi wasallam dan membuka muka wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersedih, memastikan Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul wafat karena Umar bin Khattab yang ada di luar rumah Aisyah. Umar bin Khattab yang ada di samping Masjid Nabawi, dia selalu mengulang-ulang kalimat demi Allah Nabi tidak wafat, demi Allah Nabi tidak wafat. Kalimat ini diulang sampai kedatangan Abu Bakar As-Siddiq. Dan Umar bukan hanya mengulang, tapi dia mengatakan wallahi demi Allah. Maknanya kalau sudah mengatakan kalimat demi Allah, itu sesuatu yang memastikan, mentakkidkan wallahi ma mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi Allah Nabi tak wafat. Itu kata Umar. Kalimat ini diulang lagi. Tak ada satupun yang berani bantah Umar bin Khattab. Siapa yang berani bantah? Dari segi hujah, Umar lebih kuat. Dari segi kekuatan, Umar lebih kuat. Umar lebih dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada yang berani bantah. Kalau sekiranya Abu Bakar tak ada berada di kota Madinah, maka semua kaum muslimin tidak akan percaya kalau Nabi sudah wafat. Tak ada yang percaya. Umar saja tak percaya, apalagi kita. Oleh karena itu ikhwatul Islam, datang Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian ditengoknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibuka wajah, penutup wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menangis, dicium di antara kedua keningnya. Abu Bakar mengatakan tibta hayyan wa mayyita, engkau indah, engkau wangi, engkau sempurna, engkau mulia dikala engkau hidup dan dikala engkau meninggal. Kemudian setelah itu Abu Bakar kembali menutup muka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di luar para sahabat mereka sedang bergaduh. Ada yang mengatakan Nabi wafat, ada yang mengatakan Nabi tak wafat, dan salah satunya adalah Umar yang tadi kita sebutkan. Maka di saat itulah Abu Bakar yang lebih tua, senior, tentu dia yang mendamaikan, tentu dia yang memberikan penjelasan apa fakta, dan semua para sahabat mereka menunggu lisan Abu Bakar As-Siddiq, apa yang akan diucapkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maka kemudian ikhwatul Islam, Abu Bakar radhiyallahu taala anhu dia keluar, dan tentunya sebelum dia memulai, maka di saat itulah dia mengatakan kepada orang yang tadi bersumpah dengan menggunakan nama Allah. Siapa tadi yang bersumpah dengan nama Allah? Umar bin Khattab, itu teman baiknya. Maka pada waktu itu Abu Bakar tidak mengatakan wahai Umar, tidak. Tapi Abu Bakar mengatakan ayyuhal harif, wahai orang yang bersumpah dengan nama Allah. Maknanya kalimat sumpah itu tak boleh sembarangan diucapkan oleh kaum muslimin. Tak boleh sedikit-sedikit demi Allah, sedikit-sedikit demi Allah, tak boleh. Makanya Umar tadi mengulang demi Allah, demi Allah, demi Allah, padahal dia salah. Makanya Abu Bakar tak lagi panggil wahai Umar, tapi Abu Bakar mengatakan ayyuhal halif, wahai kamu yang tadi bersumpah dengan nama Allah, ijlis, duduk dulu, jangan banyak bicara, duduk dulu. Karena memang ikhwatul Islam, Umar sedang ada emosionalnya. Maknanya dia sedang sulit untuk menerima wafatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang yang sedang emosional, maka di antara salah satu yang diperintahkan adalah duduk. Karena emosional itu ikhwatul Islam bisa jadi marah, bisa jadi karena terbawa perasaan, apapun namanya. Orang yang sedang emosional tersebut, maka di antara yang harus dia lakukan adalah merubah keadaannya, merubah posisinya. Kalau dia berdiri mesti duduk. Kalau dia duduk berbaring, maknanya harus dirubah. Begitu juga dengan orang yang sedang marah. Kalau orang marah ikhwatul Islam, kalau dia marah dalam keadaan berdiri, duduk untuk menghilangkan kemarahannya. Kalau dia marah dalam keadaan duduk, coba bawa berbaring. Karena kalau dia marah dalam keadaan berdiri, kemudian dia tak duduk, maka bisa bahaya. Apalagi marah. Marah itu disebutkan oleh para ulama, miftahu kulli syarr. Marah itu adalah kunci dari semua keburukan. Makanya pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taghdab. Jangan marah, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Diulang-ulang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun ada yang marah, maka rubah posisinya. Kalau dia marah dalam keadaan berdiri, jangan berdiri, duduk, maka akan merubah kemarahannya. Orang yang emosional, begitu juga keadaannya, maka rubah keadaannya. Itu diantara pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena marah itu ikhwatul Islam, awwaluhu junun wa akhiruhu nadamun. Awal dari kemarahan adalah kegilaan. Karena antara orang marah dengan orang gila hampir sama, mirip. Antara orang marah dengan orang gila hampir mirip. Kenapa demikian? Akalnya tertutup.
Makanya orang gila apa bahasa Arabnya? Majnun. Majnun itu kenapa disebut dengan majnun? Setiap kalimat bahasa Arab yang ada huruf jin dan nun itu asal katanya adalah tertutup. Makanya jin, kenapa jin disebut dengan jin? Kenapa jin disebut dengan jin? Karena tertutup, tak nampak, maka disebut dengan jin. Makanya orang yang nampak jin berarti dia jin. Itu kaedahnya kan? Karena jin itu bahasa kalimat bahasa Arab yang ada huruf jin dan huruf nun, itu maknanya adalah tertutup. Junnah, tahu makna junnah? Junnah itu perisai. Tameng. Kenapa tameng disebut dengan tameng? Karena menutup diri. Dikala perang tertutup. Kemudian surga, apa bahasa Arab surga? Jannah. Kenapa disebut dengan jannah? Karena tak ada yang tahu. Allah tak bagi tahu kita, tak pernah, tak ada mata yang melihatnya, tak ada telinga, tak, semuanya hanya pendekatan sahaja. Makanya Nabi SAW menyebutkan yang demikian. Begitu juga dengan majnun. Kenapa disebut dengan majnun? Karena tertutup akalnya. Dan orang yang marah itu diserupakan oleh para ulama dengan majnun. Awwaluhu junun. Orang yang marah itu awalnya adalah kegilaan. Maknanya macam orang gila. Wa akhiruhu nadamun. Ujungnya, akhirnya penyesalan. Karena setelah marah, kenapa tadi saya marah? Karena kalau sudah marah, istri diceraikan. Kalau sudah marah, rumah dirusakkan. Kalau sudah marah, gelas dipecahkan. Kalau sudah marah, semua dilakukan kalau sudah marah. Maka orang marah itu ikhwat Islam awwaluhu junun. Nah, begitu juga dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, emosional dengan kemarahan. Maknanya Umar itu marah. Kalau ada yang mengatakan Nabi tak wafat, maka oleh karena itulah pesan Nabi untuk merubah keadaan. Dan Abu Bakar mengatakan kalimat tersebut, ijlis ayyuhal halif. Duduk dulu wahai Umar, duduk dulu wahai orang yang bersumpah, duduk dulu. Karena kalau dia berdiri, dia akan selalu semangat mengatakan Nabi tidak wafat, Nabi tidak wafat, Nabi tidak wafat. Makanya orang yang mengatakan Nabi tak wafat, ikhwatul Islam, kita tak menyalahkan. Sama dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, tapi tunggu dulu. Apa yang disebutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian setelah itu ikhwatul Islam, fa aba Umar an yajlis. Maka Umar ini tak mau duduk. Fa'aqbalan nasu ilaihi wa taraku Umar. Kemudian ketika Abu Bakar yang keluar, maka orang-orang tak lagi mendengarkan ucapan Umar. Orang meninggalkan Umar bin Khattab. Orang melihat Abu Bakar As-Siddiq dan ingin mendengarkan apa kalimat yang akan keluar dari lisan Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian ikhwatul Islam, di saat itulah Abu Bakar mengatakan amma ba'du. Tentu setelah dia memuji Allah, menyanjung Allah, berselawat kepada nabinya. Faman kana minkum ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Ini kata Umar, kata Abu Bakar Siddiq, siapapun di antara kalian yang beribadah kepada Nabi Muhammad, maka ketahuilah Nabi Muhammad sudah meninggal. Wa man kana ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut. Dan siapapun di antara kalian yang beribadah kepada Allah, maka Allah adalah zat yang maha kekal untuk selama-lamanya. Maka di saat mendengarkan dua kalimat singkat ikhwatul Islam, man kana ya'budu Muhammadan, kalau tujuan kalian hidup beriman kepada Nabi adalah untuk menyembah Nabi, ketahuilah Nabi sudah wafat. Tentu itu adalah untuk menghalangi kaum muslimin, karena tak mungkin ada kaum muslimin yang beriman kepada Nabi karena Nabi, tapi karena Allah Subhanahu wa taala semuanya. Wa man kana ya'budullah, dalam riwayat lain, wa man kana ya'budul ladzi fis sama'. Ini riwayat yang dibawakan oleh Imam Az-Zahabi. Wa man kana ya'budul ladzi fis sama', siapapun di antara kalian yang menyembah Allah. Dalam riwayat yang lain Abu Bakar mengatakan siapapun di antara kalian yang beribadah kepada zat yang ada di langit, karena Allah di langit. Itu kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian wa man kana minkum ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budu alladhi fis sama' fa innahu hayyun la yamut. Maka Allah adalah zat yang maha hidup dan kekal untuk selama-lamanya. Makanya kalimat yang paling indah dalam setiap doa adalah hayyun qayyum. Siapapun di antara kita yang berdoa, jangan lupakan kalimat ini. Kalimat ini paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian para ulama mengatakan jangan ada di antara kita yang mengawali awal harinya kecuali dia mengatakan ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wala takilni ila nafsi tarfata'in. Ketika dia keluar rumah melaksanakan solat fajar berjamaah bersama kaum muslimin, maka awali harinya dengan kalimat ini. Kalimat di mana dia tidak akan pernah bersandar kepada dirinya.
tapi dia akan selalu bersandar kepada zat yang maha hidup dan kekal untuk selama-lamanya. Makanya para ulama menyebutkan, awali hari kalian dengan menyandarkan diri kepada Allah, dan kalimat yang terbaik yang paling disukai oleh Allah adalah kalimat yang ada lafaz hayyun qayyum di dalamnya. Maka ayat yang terindah adalah ayat yang terindah dalamnya adalah ayat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sehingga ayat yang terindah itu ada 3. Yang pertama ayat kursi yang ada di dalam surah Al-Baqarah. Yang kedua awal daripada surah Al-Imran. Apa awal surah Al-Imran? Apa awalnya? Macam tak pernah baca nih. Awal surah Al-Imran, Alif Lam, kemudian Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kemudian yang ketiga surah Taha, wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum. 3 surat ini ikhwatul Islam surat yang mulia. Kenapa surat ini mulia? Karena ada lafaz yang paling mulia. Apa lafaz yang paling mulia? Hayyun qayyum. Al-Baqarah, Ali Imran, Taha. Kemudian ikhwatul Islam, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata'in. Semua kita hafalkan doa ini. Dan di antara salah satu awal yang baik atau hari yang terbaik adalah hari yang diawali dengan kalimat ini. Karena siapapun yang mengawali dengan kalimat ini, berarti dia bersandar kepada zat yang melihat, yang memuraqabah, yang mengetahui, yang akan mengontrol, yang membantu, yang memuliakan, yang memberikan keberkahan, yang akan menolongnya. Kemudian ikhwatul Islam kita kembalikan, apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Siapapun di antara kalian yang beribadah, yang menyembah Nabi Muhammad, ketahuilah Nabi sudah wafat. Abu Bakar mengatakan Nabi wafat, maka itulah gunanya ketika Abu Bakar masuk ke bilik Nabi, ke bilik Ibunda Aisyah, dibuka wajahnya untuk memastikan Nabi hidup atau wafat. Maka di saat itulah dibuka muka Nabi. Nabi sudah terkaku, terbujur kaku. Nabi sudah wafat. Mau buat apa lagi? Nabi sudah wafat. Dan Abu Bakar yang melihatnya, dan Abu Bakar mengatakannya. Kemudian Abu Bakar menyampaikan, dan semua para sahabat mendengarkan kalimat ini. Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Siapapun di antara kalian, kalau sekiranya kalian agama Islam ini, Islam kalian karena menyembah Muhammad, maka ketahuilah Nabi Muhammad sudah meninggal. Tapi kalau kalian berada di dalam agama Islam karena Allah, fa innallaha hayyun la yamut. Maka Allah zat yang maha hidup. Dan tentu semua jawaban kaum muslimin sama. Kita berada di dalam agama Islam karena Allah, bukan karena manusia. Kalau karena Allah, berarti Allah adalah zat yang maha kekal untuk selama-lamanya, dan kita akan selalu beribadah kepada Allah juga untuk selama-lamanya. Kemudian di saat itu ikhwatul Islam, maka Abu Bakar membacakan firman Allah Azza wa Jalla. Ayat ini, ayat yang selalu dibaca oleh kaum muslimin, tapi tak ada yang tahu maknanya. Bukan berarti orang para sahabat mereka tak tahu maknanya, tapi pada waktu itu mereka tak sedar kalau ayat ini tentang Nabi SAW. Ayat yang mereka baca siang malam. Bahkan ini terdapat dalam surah Al-Imran. Surat Al-Imran itu sama dengan Al-Baqarah. Az-Zahrawayan. Disebutkan oleh para ulama namanya adalah Zahrawayan. 2 surat yang akan membawa keindahan dalam kehidupan. Maknanya siapapun yang selalu baca Al-Baqarah dan Al-Imran, indah hidupnya. Maknanya kalau kita tak baca, maka gelap hidupnya. Sehingga Nabi SAW juga menyebutkan dalam riwayat yang lain, rumah yang dibacakan Al-Baqarah tak akan pernah diganggu oleh syaitan, tidak akan pernah dimasuki oleh syaitan. Kebalikannya, berarti rumah yang tak dibaca Al-Baqarah, berarti syaitan kawannya. Maka ini merupakan motivasi bagi kita bersama ikhwatul Islam. Bahkan dalam riwayat yang lain, rumah yang dibacakan di dalamnya, yang tuqra'u fihi, yang dibacakan di dalamnya, yang dibacakan maknanya apakah mesti kita yang baca? Mesti kita baca atau tak? Tak mesti. Karena dibacakan, bisa jadi kita yang membaca, bisa jadi dibacakan. Kalau lewat sekarang media sosial misalnya, itu masuk atau tak masuk? Misalnya kita punya TV misalnya, kemudian kita putar surah Al-Baqarah, masuk atau tak masuk? Masuk di dalamnya. Tapi kita yang tak mau, karena takut habis kuota. Padahal untuk Facebook, untuk Instagram tak pikir. Tapi kalau untuk Al-Baqarah, pikir panjang, habis internet. Oleh karena itu ikhwatul Islam, tuqra'u fi, yang dibacakan di dalamnya. Begitu juga dengan surah Al-Imran, maka disebut dengan surat yang membawa
Az-Zahrawayan itu maknanya Zahra. Zahra itu bunga, indah, karena bunga itu identik dengan keindahan. Maknanya orang yang indah hidupnya adalah mereka yang ada dengan dua ayat ini. Nah, ayat ini selalu dibaca oleh kaum muslimin, terutama sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka tak sedar akan ayat ini sampai Abu Bakar yang baca. Apa ayatnya? Wa ma Muhammadun illa rasul. Nabi Muhammad itu tak lain tak bukan kecuali rasul sahaja. Wa ma Muhammadun illa, kalimat huruf mim, kemudian ada illa, itu merupakan di antara salah satu kalimat yang kuat. Tidaklah Nabi kecuali, tak ada yang lain. Tidaklah Muhammad kecuali Nabi, Rasul. Wa ma Muhammadun illa Rasul. Nabi itu adalah Rasul. Tidaklah Nabi kecuali Rasul. Makanya Nabi adalah Rasul, bukan malaikat. Nabi bukan malaikat, Nabi Rasul. Kemudian wama Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul. Qad khalat min qablihi ar-rusul, maknanya Nabi itu adalah Rasul sebagaimana Rasul-Rasul sebelumnya. Maknanya Rasul itu bukan hanya Nabi, tapi banyak lagi Rasul-Rasul yang sebelumnya. Dan Rasul-Rasul sebelumnya mereka sudah meninggal, maka Nabi pun akan ikut meninggal, sama dengan yang sebelumnya. Qad khalat min qabli ar-rusul. Kemudian apa kata ayat yang lebih jelas lagi? Perhatikan. Afa immata au qutila inqalabtum ala aqabikum. Kalau sekiranya Nabi wafat, afa immata, apa makna mata? Meninggal, kalau bahasa kitanya mati. Afa immata, kalau sekiranya Nabi meninggal, au qutila, atau Nabi terbunuh. Allah yang cakap seperti ini dalam Al-Quran. Afa immata, berarti Nabi itu bisa jadi meninggal sebagaimana meninggal manusia biasa, atau bisa Nabi itu meninggal sebagai seorang yang terbunuh. Berarti kalau terbunuh syahid. Makanya kemarin kita menjelaskan ikhwatul Islam, di antara salah satu yang menyebabkan Nabi sakit, yang mana sakit itu meninggal, adalah karena Nabi memakan racun yang ada di Khaybar. Masih ingat ceritanya? Yang tak ingat cari sendiri nanti ya. Yaitu cerita Nabi dikala Nabi makan racun di Khaybar. Ketika Allah berikan kemenangan kepada kaum muslimin ketika terjadi perang Khaybar, maka ada salah seorang wanita Yahudi, dia tak sudi kalau orang Yahudi kalah. Maka dia cari tahu apa makanan kesukaan Nabi. Nabi paling suka kambing, dan yang paling disukai oleh Nabi adalah bagian pahanya. Maka dia pun masak untuk Nabi, karena kita boleh makan makanan orang Yahudi dan orang Nasara selagi mereka orang Yahudi, orang Nasara. Kemudian mereka datang ke rumah, bawa misalnya ayam, bawa kambing, boleh dimakan atau tak boleh? Boleh. Boleh dimakan atau tak boleh? Tak boleh kalau kambing belum dimasak. Boleh kalau orang Yahudi dan orang Nasara, sila, tak ada masalah. Tapi selain Yahudi dan Nasara berarti boleh atau tak boleh mengambil makanannya? Boleh. Kalau hadiahnya buah-buahan, bisa dipahami. Kita harus bezakan. Yang tak boleh itu tabihannya. Kalau buah-buahan, semua kaum muslimin yang bukan muslim sama saja. Tapi yang disembelih karena orang Yahudi dan orang Nasara, macam manapun mereka masih Rabbnya adalah Allah. Maka agama mereka agama samawi. Kemudian ikhwatul Islam, orang Yahudi ini, salah seorang wanita Yahudi, dia bagi hadiah kepada Nabi. Karena orang Yahudi, mereka tahu kalau Nabi tak makan sedekah, Nabi makan hadiah. Kalau ada sedekah, Nabi tak akan menyinggungnya, tidak akan memakannya. Tapi kalau hadiah, maka Nabi akan memakannya. Dan itu sifat Nabi SAW, dan itu sifat keluarga Nabi dan ahlul bait Nabi SAW. Maka sebelumnya kita menceritakan semua Bani Hashim yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, maka mereka itu adalah ahlul bait. Dan kemarin kita menceritakan ahlul bait ikhwatul Islam, ahlul bait Bani Hashim yang pertama, kemudian istri-istri Nabi yang kedua, kemudian anak cucu Nabi yang ketiga. Tiga ini mesti dijaga oleh kaum muslimin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi. Ya Allah, sampaikan selawat kami kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sampaikan selawat kami kepada ahlul bait. Sampaikan selawat kami kepada istri-istri Nabi.
sampaikan salawat kami kepada anak cucu Nabi. 3 ini mesti dijaga oleh kaum muslimin. Dan kemarin kita menyebutkan ikhwatul Islam, anak atau cucu Nabi yang pertama namanya adalah, siapa nama cucu Nabi yang pertama? Umamah. Ingat baik-baik, cucu Nabi yang pertama adalah Umamah. Dia ibunya adalah Zainab. Zainab itu adalah ibunya. Zainab itu putri pertama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suaminya namanya Abul As. Dan Umamah itu lahirnya di Mekah. Lahirnya di Mekah. Itu cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama, Umamah, seorang perempuan yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena memang Nabi yang jaga dia. Dan dia Umamah ini ikhwatul Islam, nanti suaminya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sehingga Umar bin Khattab adalah mertua Nabi dan Umar bin Khattab adalah menantu Nabi. Betul atau salah? Betul atau salah? Karena Nabi menikah dengan Hafsah, kemudian Hafsah itu putrinya Umar, kemudian Umar ini ikhwatul Islam ingin menikah dengan Umamah. Umamah itu cucunya Nabi. Kenapa Umar ingin menikah dengan cucu Nabi? Karena dia tak ingin nasabnya terputus dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti Umar Ahlul Bait atau bukan? Siapa yang berani jawab dan bertanggung jawab? Angkat tangan. Tunjuk langit. Ahlul Bait. Kenapa? Karena masih keluarga. Masya Allah. Sila. Masya Allah. Semoga bermanfaat. Masya Allah. Barakallahu fiik. Allah yahfadzak. Tapi jawabannya salah ya. Baik. Barakallahu fiik. Allah yahfadzak. Semoga bermanfaat ya. Tadi kita menyebutkan bahwa Ahlul Bait itu dari Bani Hashim. Umar Bani Hashim atau Bani mana? Bani Adi. Berarti Ahlul Bait itu bukan? Berarti jawabannya betul atau salah? Baik. Bisa dipahami ya? Ikhwatul Islam. Hanya saja ikhwatul Islam, hubungan sihir namanya. Karena kalau kita mengatakan Umar Ahlul Bait, maka semua orang Mesir Ahlul Bait. Kenapa demikian? Karena Nabi menikah dengan Maryah Al-Qibtiyah, seorang wanita yang berasal dari sana. Dan Nabi berpesan kepada kaum muslimin, jaga-jaga pesan Nabi, istausu bi ahli Misr khaira. Aku wasiatkan kepada kalian, jaga orang-orang Mesir. Fa inna lahum nasaban wa sihra. Karena antara dia dengan mereka ada nasab dan ada ipar. Nasab, sihrun, ipar. Kenapa? Karena Allah berikan Ibrahim. Ibrahim itu orang Mesir. Tahu Ibrahim? Putri Nabi, putra Nabi yang meninggal di Baqi', dikuburkan di Baqi', itu putra Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ibunya Maryah. Maryah itu orang Mesir. Maka Nabi mengatakan hadis tersebut. Berarti orang Mesir keluarga Nabi. Tak masuk karena bukan Bani. Makanya keedahnya mudah saja. Insyaallah jelas ya. Tapi kita lanjutkan. Kemudian jadi Zainab ini ikhwatul Islam, kemarin kita menyebutkan dia punya 3 orang anak. Jadi putri Nabi yang pertama Zainab punya 3 orang putra. 1 bernama Umamah, kedua bernama Ali. Kemarin kita telah menceritakan ketika Nabi pergi ke Mekah, Fathu Mekah, maka Nabi bawa Ali. Ali itu adalah anaknya Zainab. Berarti itu cucu Nabi yang kedua. Kemudian anak yang ketiga, maka dia Zainab itu keguguran. Jadi Zainab itu sudah hamil berapa bulan? Mungkin 5 bulan ya, 4 bulan ke atas. Karena siapapun yang keguguran di atas 4 bulan ke atas, maka anak yang gugur itu sudah terhitung sebagai seorang manusia. Siapapun yang keguguran di atas 4 bulan, maka mesti dimandikan, mesti disalatkan, mesti diakikahkan. Kenapa? Karena dia sudah punya ruh. Kalau sudah punya ruh, berarti dia yang akan selamatkan orang tuanya nanti di akhirat. Supaya hubungan kita tetap dengan mereka ikhwatul Islam, maka lakukan sebagaimana kita melakukan kepada manusia biasa. Karena sudah punya ruh, berarti mandikan, kafankan, solatkan, akikahkan. Dan namakan dia dengan nama yang mushtarakah. Mushtarakah itu nama yang untuk laki dan untuk perempuan. Maknanya contoh misalnya Hamzah. Hamzah itu ikhwatul Islam, nama dia Hamzah. Kalau kita sebut Hamzah, Hamzah itu nama untuk laki-laki.
Tapi kalau secara bahasa Arab dia ada tamar buta. Tamar buta itu biasanya tanda perempuan. Berarti dia laki, kita tak tahu itu laki atau perempuan. Maka namakan dengan nama yang mustarakah, nama yang bergabung antara laki dan perempuan. Paham sampai di sini ya? Kemudian ikhwatul Islam, berarti cucu Nabi itu ada 3 dari Zainab. Karena Zainab itu sudah hamil, kemudian gugur atau keguguran. Sakat dalam bahasa Arabnya keguguran. Dan kita selalu mengatakan cerita ini agar kita tahu. Berulang-ulang kita menyebutkan kenapa Zainab itu keguguran ikhwatul Islam. Kemarin kita menyebutkan ketika terjadi perang Badar, maka Abbas, menantu Nabi Abul As, itu semuanya berada di barisan kaum musyrikin. Mereka berada di barisan kaum musyrikin. Artinya mereka ikut berserta melawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbezaannya, Abul As belum masuk Islam, Al-Abbas sudah masuk Islam, tapi dia tak sebutkan kalau dia sudah masuk Islam. Dia terpaksa ikut Badar. Bukan berarti dia tidak Islam, tapi dia sembunyikan keislamannya. Baru dia tampakkan keislamannya sebelum Nabi sampai di Mekah pada tahun ke-8 Hijriah. Bisa dipahami? Jadi sebelum tahun ke-8 Hijriah, sebelum terjadi Fatu Mekah, maka Abbas ini keluar meninggalkan Mekah, ingin bergabung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di saat itulah bersua dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada akhirnya dia kembali lagi ke Mekah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwatul Islam, Abbas, menantu Nabi Abul As, mereka berada di barisan kaum musyrikin. Pada akhirnya mereka jadi tawanan perang. Dan kemarin kita telah ceritakan salah satu tawanan perang itu adalah menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, suaminya Zainab. Kemudian dibebaskan dan Nabi mengatakan, kalau kamu sampai di Mekah, kembalikan Zainab kepadaku. Kemudian pada akhirnya Abul As ini adalah orang yang jujur, menantu Nabi adalah orang yang terpercaya. Kemudian sampai di Mekah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus beberapa orang sahabat, ada Abu Rafi', kemudian ada Zaid, kemudian ada sahabat yang lain untuk menjemput putrinya. Kemudian sampai di Mekah ikhwatul Islam, maka cerita terjadi apa yang terjadi. Maka di saat itulah Zainab keluar meninggalkan Mekah, dijemput oleh beberapa orang sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Kemudian ketika ingin meninggalkan Mekah ikhwatul Islam, Zainab putri Nabi dalam keadaan hamil. Suaminya telah izinkan dia untuk meninggalkan Mekah, ikut bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan janjinya. Maka di saat itulah ada sebagian orang-orang Mekah marah kepada baginda Nabi karena mereka kalah dalam perang Badar. Ada ayahnya yang mati, ada saudaranya yang mati, ada pamannya yang mati, sehingga kemarahan mereka itu mesti diluapkan kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan keluarga Nabi yang ada di Mekah siapa tadi? Zainab. Jadi orang-orang Quraisy itu ingin marah kepada Nabi, tapi Nabi ada di Madinah. Satu-satunya keluarga Nabi yang ada di Mekah pada waktu itu adalah Zainab putri Nabi. Nah, karena mereka marah kepada Nabi, maka mereka marah kepada Zainab putri Nabi. Kemudian mereka mengatakan kepada Zainab, Zainab dimaki-maki. Kamu, ayah kamu, kamu ayah kamu yang memecah belahkan ayah kamu seperti ini. Nabi mengatakan Zainab itu adalah putriku yang paling berat menerima ujian dalam diriku. Maknanya aku yang berdakwah, tapi keluarga Nabi yang kena dampak positifnya. Dakwah Nabi bukan hanya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluarga Nabi juga merasakan beratnya dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya Zainab, yang paling bersabar terhadap dakwah Nabi adalah Zainab putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwatul Islam, dikala mereka marah dan Zainab berada di atas ontanya sedang hamil. Kemudian apa yang terjadi? Dikala Zainab ingin meninggalkan Mekah ikhwatul Islam, maka mereka tusuk onta-onta Zainab yang ditunggangi oleh Zainab. Maka itulah yang menyebabkan Zainab jatuh dari onta yang tinggi. Onta itu berapa tingginya? Ada 2 meter, ada 3 meter. Jatuh dari 3 meter, 2 meter macam mana rasanya? Sedap kan? Jatuh dari ketinggian itu bahaya ikhwatul Islam, apalagi seorang perempuan yang sedang hamil. Coba bayangkan, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, putri Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlakukan dengan perlakuan yang buruk oleh orang-orang Mekah. Ayah mana yang tak sedih dengan mendengar? Coba putri kita yang hamil, kemudian ada orang yang buat keguguran putri kita. Kita sebagai ayah, apa yang akan kita lakukan? Kita cari siapa yang buat ini kepada putriku. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga manusia biasa. Nabi sedih, Nabi tak balas, tapi Nabi sedih. Bahkan ikhwatul Islam, ada salah seorang yang Nabi mengatakan, cari orang ini, walau dia berlindung di Ka'bah al-Musyarrafah, cari, bunuh. Karena terlalu jahat kepada Nabi dan kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal kita tahu
Ka'bah itu haram. Makna haram itu tak boleh menumpahkan darah. Kalau ada orang yang bertemu dengan orang yang membunuh ayahnya di Mekah, maka tak boleh diganggu, tak boleh kacau. Makanya haram itu akan haram selama-lamanya. Mekah akan haram selama-lamanya, Madinah akan haram selama-lamanya, kecuali satu saat. Jadi haram itu pernah tak jadi haram satu saat sahaja, yaitu ketika Nabi perintahkan cari orang ini, walaupun dia berlindung di Ka'bah Al-Musyarrafah, kemudian haram, tak jadi haram sesaat itu, kemudian haram kembali haram sampai hari kiamat selama-lamanya, kecuali satu saat di mana Nabi perintahkan kaum muslimin untuk cari dia karena terlalu jahat kepada Nabi SAW dan kepada keluarga Nabi. Nabi boleh tahan kalau jahat kepada dirinya, tapi kalau kepada anaknya, kepada cucunya, kepada keluarganya, berat bagi Nabi SAW sebagaimana berat bagi kaum muslimin. Maka cucu Nabi yang ketiga itulah dia keguguran, karena tadi Zainab ditusuk ontanya. Zainab yang mengandung, yang hamil, jatuh dari ontanya, menyebabkan tulangnya patah, keguguran. Dan salah satu yang menyebabkan Zainab meninggal pada tahun ke-8 Hijriah adalah karena jatuh dari onta yang disebabkan oleh orang-orang Quraisy yang tadi telah kita sebutkan. Paham sampai di sini, Pak Trisam? Karena sudah paham berarti kita sudah selesai ya. InsyaAllah esok kita sambung lagi. Barakallahu fikum ikhwatul Islam. Ini masih selalu bercerita tentang Nabi dan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar kita tahu cucu Nabi yang mesti kita tahu yang pertama kali adalah Umamah. Cucu Nabi yang pertama adalah Umamah. Cucu Nabi yang kedua adalah Ali, dan ceritanya telah kita sebutkan sebelumnya. Mereka semuanya cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu adalah orang-orang yang mulia. Salah satunya adalah Umamah yang kemarin kita menyebutkan Nabi selalu gendong Umamah, terkhusus di kala Nabi sallallahu alaihi wasallam salat. Kenapa demikian? Karena yang jaga Umamah itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang menyebutkan Umamah lahir di Mekah, ada yang menyebutkan Umamah lahir di Madinah. Terlepas daripada itu semua, Nabi sangat sayang kepada Umamah. Bahkan dalam salat pun Nabi sallallahu alaihi wasallam gendong Umamah. Sehingga dari sini sebagian para ulama menyebutkan apa hukum seseorang yang salat menggendong anaknya. Boleh atau tak boleh? Boleh atau tak boleh? Padahal kita harus ingat, salat itu tak boleh bergerak. Kalau ada orang yang gendong anaknya, bergerak atau tak bergerak? Berarti boleh bergerak atau tak boleh? Ini macam burung ya. Iya tidak, iya tidak, iya tidak. Macam mana nih? Boleh atau tak boleh? Bergerak dalam salat tak boleh, kecuali demi kemaslahatan salat. Berarti boleh atau tak boleh? Tak boleh. Hukum asalnya tak boleh. Maka sebagian para ulama mengatakan, sebagian ulama-ulama yang karena kalau dibiarkan bergerak semua akan bergerak, makanya bergerak banyak itu bisa membatalkan salat. Kecuali demi kemaslahatan salat. Ada seorang wanita yang salat, kemudian dia tengok anaknya mungkin pegang benda-benda yang tak baik, maka boleh tak diambil anaknya? Boleh atau tak boleh? Salah. Boleh atau tak boleh? Wajib. Coba seorang anak yang macam tu, diambilnya pisau, kemudian bukan boleh lagi, wajib. Itulah hukum fikih ya. Senang-senang sulit. Tadi ikhwatul Islam, bergerak dalam demi kemaslahatan salat, maka tak ada masalah. Salah satunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal Nabi jadi imam. Berarti kalau ada imam yang bawa anaknya salat, boleh atau tak boleh? Jaga-jaga jawabnya. Boleh atau tak boleh? Tentu dilihat dulu ikhwatul Islam, anaknya umur berapa, kemudian bagaimana keadaannya, banyak. Karena hukum asal anak itu kalau dia mengganggu kaum muslimin, maka lebih bagus jangan dibawa demi kemaslahatan. Tapi kalau anak itu sudah mumayyiz itu apa maknanya? Mumayyiz itu kalau disuruh dia sudah mau, kalau dilarang dia sudah berhenti. Itu disebut dengan mumayyiz. Berapa umur mumayyiz itu biasanya? Berapa umur mumayyiz biasanya? Antara satu anak dengan yang lain tak sama. Ada yang 5 tahun sudah mumayyiz, ada yang 4 tahun sudah mumayyiz. Dan anak yang datang ke masjid jangan pernah diusir. Karena kalau kita usir anak-anak kaum muslimin yang datang ke masjid, kalau kita meninggal maka dia akan mengatakan alhamdulillah. Bisa dipahami? Jangan pernah usir anak-anak kaum muslimin dari masjid. Karena kalau kita usir ke masjid, kita yang tanamkan keburukan dalam hatinya. Masjid itu tak boleh anak kecil. Kecuali kalau dia kacau kaum muslimin baru.
Tapi kalau dia sudah mumayyiz, dilarang, makanya ikhwatul Islam, kalau ada, jangan katakan anak-anak kaum muslimin itu dibuat putus sab-sab, tak ada ceritanya. Tanamkan kepada anak-anak kaum muslimin agar mereka cinta kepada masjid. Kalau mereka tumbuh dan mereka cinta ke masjid, kita dapat pahala. Mereka itu anak kita juga, walau bukan anak kandung, tapi anak saudara kita kaum muslimin. Kalau dia menjadi orang baik, orang soleh, bahkan kita ajarkan dia, bahkan kita bagi hadiah, maka dia akan ingat selama-lamanya. Kalau kita meninggal, itu Masya Allah, semoga Allah lapangkan perkuburannya, ampunkan dosanya. Dia yang selalu dulu bagi saya duit waktu saya ke masjid. Bukankah itu seronok? Tapi kalau kita marah-marah, alhamdulillah, pas kita mati, alhamdulillah, dia yang marah-marah. Kanak-kanak ikhwatul Islam. Maka jangan usir anak-anak kaum muslimin dari masjid. Ingat itu baik-baik. Mohon maaf ya, karena ini penting sangat ikhwatul Islam. Dulu para sahabat, macam mana mereka nak undang orang lain ke masjid? Mereka buat mainan, mereka buat makanan, dibawa kurma ke masjid. Jadi kanak-kanak datang ke masjid atau tidak? Apa tujuan mereka datang ke masjid? Kurma, makanan, mainan. Ada masalah. Kalau perlu, buat di masjid itu ada mainan di sampingnya. Mainan. Pas waktu sholat berjemaah. Ini tak ikhwatul Islam. Setiap ada kanak-kanak, kamu pergi sana, keluar. Kamu belum diwajibkan salat. Kamu bikin sab, kami putus. Kamu. Ingat, kalau kita mati, dia baca alhamdulillah. Contohnya bukan orang lain, contohnya saya sendiri. Artinya ikhwatul Islam, jangan pernah menanamkan keburukan kepada kanak-kanak, karena kanak-kanak itu ingatannya kuat. Dia tak akan pernah lupakan wajah kita, walau kita sudah tiada. Dia akan ingat. Makanya ikhwatul Islam, kalau sudah mumayyiz, maka jangan larang, tapi ajarkan. Nah, sini, tak ada ceritanya nanti saya putus. Iya, mereka tak boleh di belakang imam. Iya, kalau tak boleh di belakang imam, samping imam. Ini kanak-kanak kadang sudah mereka duduk di masjid 20 menit. Tiba orang tua, kamu belakang. Dari mana ceritanya? Kecuali kalau mereka bikin gaduh atau berkacau. Tapi jaga baik-baik ikhwatul Islam. Mereka itu adalah anak-anak kita yang akan meneruskan orang-orang yang akan berada di rumah Allah Subhanahu wa taala. Inna lil masajidi autada. Sesungguhnya di masjid itu ada autad. Tahukah kita mana autad? Soalnya kita sambung insyaAllah ta'ala. Tapi kata Islam, sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang salah dari diri kami pribadi, karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan, karena kejahilan, karena ketidaktahuan kami. Kami mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, kalimat yang kurang tepat, bahasa yang kurang bagus, penyampaian yang kurang berkenan, atau nasihat-nasihat yang mungkin berat bagi kita menerimanya. Kami mohon dimaafkan. Dan kita selalu mengingatkan kaum muslimin, ingat ikhwatul Islam, di antara salah satu tujuan keberadaan kita di kota Madinah, di dalam Masjid Nabawi adalah belajar agama, mendengarkan Al-Quran atau hadis Nabi, membaca atau mendengarkan. Hadis Nabi dibaca atau dibacakan, membaca atau dibacakan, karena apabila kita melakukan yang demikian sama dengan orang yang berjihad di jalan Allah Azza wa Jal. Siapapun yang belajar agama atau mengajarkan agama di dalam Masjid Nabawi, maka dia sedang berjihad di jalan Allah Azza wa Jal. Dan semoga semua kita ini terhitung sebagai orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah ampunkan dosa kita bersama, dosa orang tua kita, dosa saudara-saudari kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan seluruh kaum muslimin. Kalau ada di antara kita yang sakit, ya Allah berikan kesehatan dan kesembuhan. Kalau ada di antara kita yang mendapatkan musibah, ya Allah berikan kemenangan, berikan kemudahan. Ya Allah, kalau ada di antara saudara kami yang berhutang, maka berikan kelunasan dan kemudahan. Kalau ada di antara saudara kami yang mendapatkan musibah, maka angkat musibahnya, bantu mereka dimanapun mereka berada. Kalau ada di antara kita yang pergi ke Mekah, ya Allah terima amal ibadahnya, kabulkan doanya, jadikan umrahnya umratan mabrurah, wa sa'yan mashkura, wa dhanban maghfura. Kalau ada di antara kita yang ingin meninggalkan tanah haram Mekah Madinah, ya Allah mudahkan perjalanannya, lancarkan urusannya, kembali kepada keluarga dalam keadaan sehat walafiat, dan berikan kesempatan berkali-kali datang ke tanah haram Mekah dan Madinah. Semoga Allah berikan keberkahan dalam keluarga, dalam harta, dalam usaha, dalam anak dan keturunan. Semoga Allah berikan kepada kita keikhlasan dalam setiap amal ibadah, istiqamah dalam agama, dan semoga semua kita ditutup usianya dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.